Selamat berjumpa Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Taufik, kami dari Dot-System. Dot-System selama ini telah mengembangkan software untuk industri, dan dalam 2 tahun terakhir ini kami mengembangkan hardware untuk industri juga. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan tentang .dm yang telah kami kembangkan. .dm merupakan terminal yang kami kembangkan untuk mendukung implementasi IT di industri. Fungsi .dm itu adalah untuk input data-data dari lantai produksi. Jika sebelumnya dari lantai produksi, operator terbiasa menuliskan semua informasi di kertas, kemudian informasi tersebut akan dikasihkan ke administrator, dan admin kemudian baru akan menginputkan data-data tersebut ke sistem, maka yang terjadi adalah membutuhkan waktu yang lama untuk informasi bisa dilihat. Dan biaya tenaga kerja yang besar. Dengan .dm ini, maka operator juga langsung menuliskan data, dan data akan langsung masuk ke dalam sistem, dan pada saat itu juga langsung terlihat, bisa dilihat oleh semua pihak. Beberapa fitur .dm yang sedang pertimbangan kondisi industri adalah sebagai berikut. Pertama, kita menggunakan casing dari metal. Pertimbangannya adalah bahwa di lantai produksi situasinya kerja ada cukup keras, dan terkadang operator juga menggunakannya secara kasar. Kedua, kita menyediakan interface PS2 untuk penggunaan barcode ataupun keyboard. Ya. Penggunaan tersebut karena di terminal yang kami rancang, kami hanya menyediakan input berupa numerik, ya. Sementara terkadang data-data yang ada adalah data yang berupa huruf, ya, atau mungkin perusahaan sudah menerapkan sistem barcode. Nah, maka .dm tetap bisa berfungsi dengan situasi tersebut. Ketiga, kita merancang penggunaan .dm untuk sesederhana mungkin, sehingga operator lulusan SD sekalipun mampu untuk menggunakan .dm ini. Mari kita lihat bagaimana cara penggunaannya. Pertama kali, display .dm akan memunculkan pertanyaan. Kemudian operator tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Menjawab pertanyaan bisa menggunakan keypad yang ada, bisa menggunakan barcode scanner, atau bisa menggunakan keyboard, tergantung penerapan di tiap perusahaan. Ya. Terlihat di sini menampilkan pertanyaan adalah nomor STKR. STKR ini singkatan dari surat perintah kerja rajut. Ini setara dengan perintah produksi di tempat-tempat yang lain. Nah, operator tinggal mengisikan ketika dia bekerja, STKR berapa yang sedang dia kerjakan. Saya perlihatkan penggunaan melalui barcode. Oke, terlihat datanya, dan langsung terkirim. Muncul pertanyaan berikutnya adalah nomor lot benangnya. Kemudian kita harus mengisikan nomor lot benang. Saya isikan dengan menggunakan barcode. Oke. Data langsung terkirimkan, dan muncul pertanyaan berikutnya adalah roll berapa. Di sini saya perlihatkan saya mencoba menggunakan keyboard. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, saya isi dengan misalkan roll ke 5, ya, tekan enter, ya. Pertanyaan berikutnya adalah quantity. Saya isi dengan menggunakan keyboard kembali. Misalkan quantity-nya adalah 32 kg, ya. Saya tinggal enter. Oke. Nah, data akan langsung terkirim. Nah, muncul berikutnya adalah nomor mesin. .dm ini berkomunikasi 2 arah. Artinya bukan sekedar operator asal menginputkan saja, tetapi sistem juga bisa mengontrol jawaban yang kita berikan. Seperti terlihat di sini adalah nomor mesin. Apa yang terjadi jika saya mengisi nomor mesin secara sembarangan? Ya. Nah, terlihat sistem memberikan respon bahwa saya salah mesin. Ya. Saya harus mengisi ulang dengan mesin yang benar. Sekarang saya isi dengan nama mesin yang benar. Oke. Nah,
Sistem menerimanya dan muncul pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah operatornya. Kode operatornya apa? Saya tinggal isinya. Kembali saya menggunakan barcode scanner. Kembali ke pertanyaan semula. Artinya satu fase pertanyaan itu telah selesai dijawab. Nah, setelah ini berikutnya operator akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti tadi. Dengan cara yang sederhana demikian, kami yakin untuk melatih operator dalam waktu 1 jam atau selama-lamanya 3 jam, operator pasti akan bisa menggunakan alat seperti ini.